Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengucap syukur anugerah Tuhan begitu besar, begitu luar biasa buat kita. Oleh karena perkenanan Tuhan sehingga kita tahun 2025 diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam bulan yang sangat penting, yaitu perayaan Natal Kristus. Dan dari tanggal 1 Desember sampai saat ini ada berbagai macam denominasi gereja yang telah masuk dalam perayaan Natal yang nanti akan puncaknya pada tanggal 24 dan 25. Oleh karena itu di saat ini saya memberikan renungan firman Tuhan untuk mempersiapkan hati kita memasuki hari-hari Advent, hari-hari penantian sampai pada puncaknya tanggal 24 dan 25 Desember. Kita mengucap syukur karena Kristus telah lahir, dan itu sebabnya saat ini saya melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu, demikianlah bagian firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita di saat ini. Puji Tuhan, kita mengucap syukur karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mulai dari Kejadian pasal yang ketiga, maka Roma 3 ayat 23 kita berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma pasal 6 ayat 23 bagian A, di sana dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia ada dalam kekelaman yang begitu luar biasa. Manusia terpisah dalam hubungannya dengan Tuhan, terputus hubungannya dengan Tuhan, dan secara rohani manusia telah mengalami kematian rohani dan berdampak atau berakibat kepada kematian kekal. Itu sebabnya oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, maka di dalam konteks firman Tuhan bacaan ini, Alkitab berkata bahwa jangan takut, sebab hari ini aku akan memberitahukan atau menyampaikan kepadamu satu kesukaan besar, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kelahiran Kristus ini merupakan berita sukacita. Kelahiran Kristus ini merupakan berita yang sangat membawa damai sejahtera. Malaikat Tuhan berkata, "Aku memberitakan kepadamu satu kesukaan besar, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud." Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, di momentum perayaan Natal 2025 ini, hendaknya kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang telah terpisah dari Tuhan. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara Allah dengan manusia telah terputus. Tetapi di 2025 ini sekali lagi ada berita kesukaan besar bagi seluruh dunia, bagi penduduk yang ada di kota Sorong, yang ada di provinsi Papua Barat Daya, yang berada di tanah Papua. Kesukaan besar itu adalah bahwa Kristus telah lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 telah berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Pesan yang sangat-sangat kuat dari firman Tuhan ini, yang pertama, bahwa jangan kita lagi hidup dalam ketakutan, karena Tuhan telah datang untuk menyelamatkan ketakutan kita. Sang Juru Selamat telah lahir. Yang kedua, bahwa kesukaan besar telah Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa dunia keluar dari impitan kuasa-kuasa roh jahat. Dunia keluar dari perbudakan dosa. Dan kesukaan besar itu adalah bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Buktinya atau yang menjadi dasar yang paling kuat, kenapa demikian? Karena hari ini saudara, bagian firman Tuhan kapanpun saudara baca, tetap hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus telah lahir. Oleh karena itu, mari saudara persiapkan hati saudara, sambut dia. Biarlah sang juru selamat itu lahir dalam hidup saudara. Mari kita berbalik
180 derajat dari hidup yang lama, lalu kemudian kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya sekalian. Haleluya, haleluya. Amin.